Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah tentang dampak dari adanya ketimpangan sosial. Ketika kita berbincang tentang dampak ketimpangan sosial ini, tentunya kita akan melihat di banyak sekali hal yang berhubungan dengan dampak atau ekses dari adanya ketimpangan. Yang di materi terdahulu saya pernah menyampaikan bahwa ketimpangan itu terjadi karena tidak samanya sebuah status, tidak samanya sebuah kedudukan yang itu disebabkan baik secara karena demografi maupun karena struktural. Nah, kali ini saya akan spesial membahas tentang dampaknya. Nah, dampak dari ketimpangan sosial ini kita bisa melihat ada dampak yang positif dan ada dampak yang negatif. Karena dampak yang positif dan negatif ini selalu bersilih berganti munculnya. Tapi kali ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan dampak yang positif dari adanya ketimpangan sosial ini. Nah, dampak pertama dari adanya ketimpangan sosial ini yaitu adalah sebuah masyarakat yang paham karena adanya keberagaman. Jadi adanya keberagaman ini mereka menyadarinya justru karena adanya ketimpangan. Karena adanya perbedaan itu mereka menyadari adanya bermacam-macam orang yang menjadi beragam. Nah, ragamannya seperti itu. Jadi misalnya kalau saya mencontohkan bahwa keberagaman ini terjadi misal karena ada kelompok orang yang kaya, ada kelompok orang yang miskin. Nah, ketika ada dua kelompok yang berbeda ini, dia baru sadar tuh ternyata ada kelompok-kelompok yang di luar kelompok kita yang beragam. Positifnya dia mulai mengetahui itu. Jadi dia akan mengetahui siapa dirinya, pada kelas mana, pada golongan mana, dia akan tahu. Sehingga kalau dulu ada pepatah lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ketika dia menyadari keberagaman itu, dia tahu, oh, saya berarti nggak boleh melakukan yang seperti ini. Saya harusnya cukup ada di sini. Kecukupan itu yang membuat dia menyadari bahwa di situ ada keberagaman yang dia bisa menentukan statusnya di mana, posisinya dia di mana. Itu dampak positif yang pertama. Dampak positif yang kedua dari adanya ketimpangan ini yaitu masyarakat mulai pandai untuk bersyukur. Bersyukurnya atas apa? Bersyukurnya atas apa yang telah dimilikinya. Orang bersyukur ketika orang memiliki sesuatu itu miliknya dia sendiri. Nah, misalnya saya nggak punya mobil merah, mobil yang mewah yang harganya mahal. Nah, itu saya bersyukur karena saya cukup dengan yang saya punya ini. Nah, itu artinya apa? Dia sadar akan apa yang dimiliki sehingga hidupnya tidak terlalu mengejar sesuatu yang ngoyo banget, tidak mengejar sesuatu yang menjadi bagian yang tidak mampu dia gapai. Itu yang kedua. Kemudian dampak yang ketiga adalah menumbuhkan rasa empati antar golongan. Jadi dampak dari ketimpangan ini memunculkan adanya empati dari golongan-golongan tertentu kepada golongan yang lain. Misal, yang orang kaya sekarang itu akan lebih memperhatikan orang yang kurang mampu. Itu dampak dari ketimpangan. Andaikan semua orang kaya, siapa sekarang coba yang akan menerima bantuan, yang akan menerima santunan? Kalau semua kaya itu ya, kalau kita ngomong orang muslim, siapa yang menerima zakatnya kita? Nah, sulit mencari orang ketika semua orang pada level yang sama.
semuanya kaya, semuanya tidak berhak menerima zakat. Sulit kan? Itu bagian yang lain. Kemudian yang keempat, dampak positif yang keempat adalah menjadi stimulan bagi wilayah lain untuk mengembangkan potensi. Nah, karena apa? Karena ada ketimpangan ini, tidak samanya daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang kemarin saya menyinggung misalnya ada program transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya, kemudian kita pindahkan ke tempat yang jarang penduduknya. Nah, kemudian di situ dari perpindahan tempat ini, di situ akan berpengaruh untuk pengembangan potensi daerah yang di tempat baru ini. Orang-orang yang selama ini mungkin secara pendidikan tertinggal, dia akan meniru pendidikan pendatang itu. Tinggal dua berarti ya. Nah, itu yang saya ceritakan bahwa itu menjadikan stimulan atau pendorong atau penggerak orang untuk menjadi maju, untuk menjadi berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Ini yang kelima, yang terakhir untuk yang positif ini, yaitu meminimalisir mental individu untuk lebih berkembang. Jadi maksudnya bukan mentalnya yang berkembang ya. Jadi mental yang selama ini itu tergantung sama seseorang, sama keadaan, sama sesuatu yang berbeda, ini dia menjadi terminimalisir. Dia untuk mengembangkan mentalnya itu menjadi lebih baik mentalnya. Nah, pengembangan mental yang lebih baik ini itu yang menjadi positif. Yang dulu misalnya dia taunya hanya sesuatu saja. Nah, kemudian dengan adanya ketimpangan ini dia menjadi punya cara, punya strategi untuk menggapai apa yang menjadi kesenjangan itu. Nah, itu yang kita jelaskan bagaimana ketimpangan sosial itu berdampak positif. Nah, kemudian yang kedua yang tadi saya ceritakan bahwa ketimpangan itu dampaknya ada yang positif dan ada yang negatif begini, negatif dan yang positif. Nah, yang negatif yang pertama adalah ketimpangan itu melahirkan sebuah kecemburuan sosial. Itu pasti. Jadi misalnya orang cemburu sosial itu karena orang ini atau kelompok masyarakat ini tidak mampu untuk menjelaskan atau tidak mampu untuk menggapai apa yang dimaksud dengan kesenjangan yang ada ini. Dia nggak mampu mencapai itu. Karena tidak mampu mencapai kesenjangan ini, mencapai harapan yang dia inginkan ini, itu muncul kecemburuan sosial. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan konflik sosial. Ini jelas banyak hal yang terjadi konflik ini karena cemburu. Misalnya konflik antara kelas sosial. Nah, ini terjadi kecemburuan yang besar antara kelas atas dengan kelas bawah, kelas penguasa dengan kelas yang terkuasai. Itu terjadi konflik sosialnya terjadi di situ. Nah, ini yang kita gambarkan bahwa kecemburuan itu atau konflik itu terjadi karena adanya perbedaan ketimpangan sosial tadi. Kemudian yang ketiga itu tentunya dampak dari konflik tadi itu akan menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi sosial ini itu terjadinya karena adanya fasilitas yang berbeda, karena kelompok-kelompok sosial yang tadi yang memiliki status yang berbeda tadi itu akan menempati tempat-tempat tersendiri atau mereka akan memiliki privilege atau hak privilege tersendiri. Misalnya orang yang mampu membayar mahal, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada yang membayar murah. Misalnya kita misalnya beli ponsel aja gitu, yang harganya mahal dengan yang harganya murah, tentu di situ fitur fasilitas yang diberikan oleh yang mahal ini akan lebih baik. Nah, itu akan menimbulkan kelas-kelas sendiri. Nah, itu akan menimbulkan diskriminasi. Ya, contoh lah misalnya orang yang membayar BPJS sekarang itu ya,
Ada yang membayarnya murah, ada yang membayarnya mahal, sehingga pelayan di rumah sakit ada kelas VVIP, ada kelas 3. Nah, bayangkan yang kelas 3 itu dilayani oleh dokter seminggu 2 kali. Yang VVIP itu sehari 2 kali. Itu sudah berbeda. Itu yang menjadikan diskriminasi tadi. Kemudian yang keempat, nah ini menyebabkan melemahnya minat untuk berwirausaha. Jadi itu negatif. Negatifnya apa? Karena sekarang dengan adanya era yang globalisasi ini, dia akan tahu bagaimana berusaha itu ternyata dipengaruhi oleh dunia global. Misal, karena kurs mata uang kita ini rendah, ini kan ketimpangan. Sementara kurs di luar Indonesia ini tinggi. Nah, karena perbedaan kurs ini, sehingga orang-orang asing yang mau menanamkan modal di Indonesia itu lebih gampang, lebih mudah karena nilai tukarnya di Indonesia lebih besar. Nah, sementara orang-orang yang pribumi itu merasa mencari uangnya lebih sulit daripada orang-orang asing. Nah, ini yang menurunkan minat mereka yang para pribumi ini untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar. Nah, minatnya akan berkurang ya karena itu. Karena secara umum uang yang kita kumpulkan dari dunia kita ini, dari masyarakat kita ini, itu begitu kita pakai di dunia usaha itu kalah bersaingnya dengan yang mereka bermodal besar dari luar negeri, yang nilai kursnya lebih besar. Kemudian dampak yang kelima dengan adanya seperti itu, karena menurunnya kita untuk menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan industri baru, nah muncul yang kelima ini. Yang kelima ini adalah meningkatnya kriminalitas. Jadi karena ketimpangan sosial ini, otomatis ketimpangan ini akan menghasilkan sesuatu ketika orang itu membutuhkan kebutuhan hidupnya, kemudian dia tidak mampu mencapai kebutuhan hidupnya itu, maka dia akan secara langsung mencari pemenuhan kehidupannya itu. Ketika tadi saya bilang mencari pekerjaan dia nggak dapat, tidak bisa menciptakan pekerjaan sendiri, akhirnya apa? Kriminalitas. Nah, kriminalitasnya mulai dari mencuri, kemudian merampok, begal, dan seterusnya. Itu kan bagian dari kriminalitas tadi. Yang terakhir ya, tentang bagaimana dampak ketimpangan sosial itu. Nah, tentunya tadi yang dari keempat tadi itu juga akan memunculkan adanya monopoli. Jadi orang-orang yang kuat secara kapital itu akan memonopoli semua unit usaha. Hampir semua unit usaha itu akan termonopoli. Bahkan sekarang ini kalau kita sering mendengar di media massa ada sister company. Nah, dia monopoli karena di undang-undang itu kita nggak boleh monopoli, tapi akhirnya dia orang itu menciptakan perusahaan-perusahaan yang mensupport perusahaan intinya dia. Nah, itu sama aja, yang punya ya satu, tapi di situ perusahaannya banyak. Nah, itu menimbulkan monopoli yang seperti itu. Ini dampak dari adanya ketimpangan sosial. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam materi dampak sesuatu yang sangat berbekas atau sangat kita lihat dari adanya ketimpangan sosial ini, itu menghasilkan dua tadi, ada dampak positif, dampak negatif, seperti yang saya uraikan dalam materi saya. Mungkin itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.